Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali di tema 1, indahnya kebersamaan, dengan pembahasan subtema 2, pembelajaran 3. Semoga kalian masih semangat dan dalam kondisi sehat ya. Nah, khusus hari ini, pembelajarannya hanya satu muatan tema, yaitu ilmu pengetahuan alam. Dengan judul Indera Pendengaran Manusia. Simak baik-baik video pembelajaran hari ini, catat yang penting di buku catatan kalian. Nah, semoga video hari ini bisa bermanfaat ya. Dan ayo kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita akan bahas adalah indera. Nah, indera adalah alat pengenal keadaan luar tubuh kita. Indera adalah asisten kehidupan yang dapat membantu Anda atau membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan bantuan organ tubuhnya masing-masing, indera yang kita miliki dapat mengerjakan fungsinya dengan baik dan mengirimkan pesan khusus ke otak, sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal. Nah, apa saja indera manusia? Nah, manusia diberkati oleh 5 indera ya, yang biasa kita kenal dengan panca indera. Yang pertama, ada gambar mata sebagai indera penglihatan. Kemudian gambar lidah sebagai indera pengucapan. Lalu di sini kelihatan gambar hidung. Nah, fungsinya sebagai indera penciuman. Kemudian ada, yang di sini tangan ya, tapi maksudnya adalah bagian kulitnya sebagai indera peraba. Lalu yang akan kita bahas hari ini, telinga sebagai indera pendengaran. Nah, kalian sudah ingat ya apa saja panca indera manusia itu? Nah, dulu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ke pembahasan telinga manusia. Pengertian telinga. Telinga adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai indera pendengaran. Nah, kalian sudah tahu itu. Dan organ yang menjaga keseimbangan. Nah, itu tambahan dari fungsi telinga ya. Lalu, telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Nah, nanti ini akan dijelaskan di bagian-bagian telinga. Fungsi telinga. Yang pertama, telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak untuk menjalankan fungsi atau tugas tersebut. Yang kedua, kita sudah tahu ya, telinga sebagai indera pendengaran. Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran. Kita lanjut ke struktur telinga. Nah, ini adalah gambar dari anatomi telinga. Di sini ada bagian telinga, yaitu yang biru ini telinga luar, ada daun telinga, ada saluran telinga, kemudian ada telinga tengah, ada gendang telinga, kemudian ada tulang pendengaran ya, kemudian telinga dalam, ada rumah siput, dan saraf pendengaran intinya. Nah, ini dijelaskan lagi. Ada dari struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, lebih lanjut, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini gambarnya ya.
Ini yang pertama adalah bagian dari telinga luar. Nah, beberapa referensi mengatakan gendang telinga atau membran Tiffany adalah bagian dari telinga luar. Lalu, beberapa referensi mengatakan bahwa membran Tiffany atau gendang telinga adalah bagian dari telinga tengah. Karena letaknya di antara bagian telinga luar dan bagian telinga tengah, jadi jika kalian menjawabnya bagian telinga luar untuk gendang telinga, Miss pasti akan benarkan. Kalau misalnya kalian juga menjawabnya di bagian telinga tengah untuk gendang telinga, Miss akan benarkan juga jawaban kalian. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian telinga dalam. Ada saluran setengah lingkaran dan koklea itu rumah siput ya. Kita lanjutkan. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, di sini ada tabel. Ada yang berwarna kuning menjelaskan bagian telinga luar. Nah, yang pertama daun telinga. Nah, fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga. Nah, dalam kurung di saluran telinga menghasilkan minyak serumen ya, dan di sana ada kelenjar serumen di sekitaran saluran telinga. Gunanya kelenjar serumen ini untuk menjaga telinga tetap kering dan menjaga organ-organ telinga agar tetap bersih. Nah, fungsi dari saluran telinga menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian yang warna orange ini menjelaskan bagian tengah telinga. Yang A, gendang telinga atau membran Tiffany. Nah, gunanya gendang telinga atau membran Tiffany menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, tulang telinga ada 3 ya. Ada tulang matil, tulang landasan, dan tulang sargundi. Nah, fungsinya tulang-tulang pendengaran ini untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Nah, sudah jelas ya bagian penyusun dari bagian telinga luar dan telinga tengah. Nah, bagian penyusun telinga. Ini masih di bagian telinga tengah ada saluran eustachius. Nah, saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan longga mulut atau faring. Nah, fungsinya untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dan saluran telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di saluran telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Jadi, saluran eustachius ini berfungsi untuk menjaga agar gendang telinga kita tidak sobek akibat dari tekanan udara yang masuk ya. Lalu ada bagian telinga dalam. Nah, yang pertama adalah rumah siput atau koklea. Nah, di dalam koklea terdapat organ korti. Ya. Nah, koklea itu apa sih? Koklea itu merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Ya, yang di dalamnya ada organ korti yang merupakan fonoreseptor yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran yang akan diubah menjadi impuls saraf dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf otak. Nah, nanti Miss akan sisipkan video bagaimana proses pendengaran manusia. Jadi kalian simak dengan baik-baik ya, apa saja yang terjadi di dalam rumah siput. Nah, yang terakhir, bagian penyusun
telinga bagian dalam, saluran gelang atau labirin. Nah, terdiri dari saluran setengah lingkaran. Nah, fungsi saluran setengah lingkaran ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Makanya fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran juga sebagai penjaga keseimbangan tubuh. Yang menjaga keseimbangan tubuh adalah organ yang bernama saluran setengah lingkaran. Ya, semoga kalian mencatatnya ya. Nah, untuk di slide selanjutnya akan ada video. Silakan simak videonya dengan baik. Semoga dari video yang disisipkan di pembelajaran hari ini dapat menjelaskan dan memberi pengetahuan pada kalian bagaimana proses pendengaran terjadi pada manusia. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan step. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak
dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Nah, dari video tersebut dapat kita urutkan terjadinya proses pendengaran seperti ini. Pertama, getaran dari sumber bunyi masuk ke telinga melalui telinga luar, lalu disalurkan ke gendang telinga. Kedua, 3 tulang pendengaran, yaitu matil, sabun di landasan, meneruskan ke bagian dalam telinga. Rumah siput atau koklea mengubah suara menjadi impuls lalu diteruskan ke otak sehingga terjadilah proses mendengar. Nah, berdasarkan video itu kita dapat simpulkan inilah proses dari mendengar itu. Lalu kita lanjut ya. Bagaimana menjaga kesehatan telinga? Kesehatan telinga harus kita jaga agar tidak terjadi gangguan pendengaran. Contohnya, tuli. Itu adalah salah satu contoh dari gangguan pendengaran. Telinga memiliki kelenjar cerumen yang membantu membersihkan dan menjaga kebersihan organ dalam telinga. Nah, kerja kelenjar cerumen ini ada pada saluran telinga luar. Ya. Lalu, kelenjar cerumen ini memproduksi bahan lilin guna menjaga bagian-bagian telinga dalam dari infeksi. Nah, produksi lilin ini yang sering kita sebut dengan kotoran telinga dan sering kita dapat pada liang telinga atau saluran luar telinga ya. Cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, gunakan handuk lembut membersihkan rongga telinga. Kedua, hindari suara keras sebab dapat merusak gendang telinga. 3. Jaga telinga tetap kering. 4. Hindari penggunaan cotton bud. Jadi, jika telinganya rasanya kurang enak atau rasanya kotor, coba gunakan handuk lembut untuk membersihkannya ya. Kelima, gunakan penyumbat telinga bila berenang. Nah, berenang kan kita basah. Agar telinganya tetap kering, kita gunakan penyumbat telinga. Nah, kurangi penggunaan earphone. Ini terkait dengan suara keras ya. Jadi, sebab suara keras dapat merusak gendang telinga. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kurangi penggunaan earphone. Sudah selesai pembahasan telinga kita hari ini, atau proses pendengaran manusia. Apa saja yang kita dapat? Nah, manusia memiliki 5 indera yang berguna untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Inderanya antara lain penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba, dan pendengaran. Nah, yang kita bahas adalah indera pendengaran ya. Nah, telinga adalah organ pendengaran manusia. Lalu telinga kita sudah tahu memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, lalu tiap bagian telinga memiliki fungsi penting menyalurkan suara hingga ke otak agar kita dapat bisa mendengar. Telinga harus kita jaga kesehatannya agar pendengaran kita tidak terganggu. Nah, sekian pembelajaran ini tentang proses mendengar pada manusia. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Ingat ya, catat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran di video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.